Beberapa negara Uni Eropa sebenarnya tak ingin jatuhkan sanksi terhadap sektor migas Rusia. Menlu Hungaria menyebut ada beberapa negara Uni Eropa yang diam-diam menentang pemberlakuan sanksi atas sektor migas Rusia. Menteri Luar Negeri Hungaria Peter Cetățeanu mengatakan bahwa selain negaranya ada beberapa negara Uni Eropa lain yang sebenarnya enggan menjatuhkan kebijakan sanksi terhadap Rusia. Hanya saja negara-negara itu memilih untuk tetap diam dan tidak berani melawan pengaruh arus utama liberal. Berbicara dalam sebuah forum, Sujarto mengatakan bahwa dia ingin mengklarifikasi bahwa negaranya tidak bersedia untuk mengisolasi sanksi lebih lanjut terhadap sektor minyak dan gas Rusia. Dan dirinya ingin mengatakan bahwa Hungaria tidak sendirian dalam hal ini. Baru-baru ini, Sujarto juga ikut dalam sebuah pertemuan tingkat Menteri Uni Eropa yang berfokus pada masalah pembatasan minyak dari Rusia. Menurut Sujarto, selama pertemuan itu beberapa rekan mendekatinya. Mereka yang mengatakan kebenaran berada di bawah tekanan luar biasa dari arus utama liberal sehingga tidak ada stabilitas politik pada tingkat tertentu dan sebagian akibatnya keberanian politik di negara ini. Mereka sama sekali tidak berani bertindak untuk kepentingan mereka sendiri. Dalam pidatonya juga menyampaikan pemikirannya tentang berapa lama Eropa akan bergantung pada minyak dan gas Rusia. Ia juga berpendapat bahwa selama gas tidak dapat diangkut dengan kereta api atau tas ransel, Eropa tidak akan dapat menghilangkan ketergantungan pada sumber energi Rusia. Menurut majalah The Economist, strategi tersebut memiliki kecatatan. Dalam majalah Inggris dikutip sebuah artikel yang dirilis pada Kamis 25 Agustus kemarin, sungguh sangat mengkhawatirkan sejauh ini perang sanksi tidak berjalan sebaik yang diharapkan. Seperti diketahui, negara-negara barat berharap kebijakan sanksi anti Rusia ini membuat perekonomian Moskow goyah, sehingga negara yang dipimpin oleh Vladimir Putin kehabisan anggarannya untuk membiayai operasi militernya di Ukraina. Namun ternyata efek dari sanksi tersebut tidak seperti yang diharapkan. PDB Rusia akan menyusut sebesar 6% pada tahun 2022. Menurut IMF jauh lebih kecil dari penurunan 15% yang diperkirakan banyak orang pada bulan Maret. Setelah krisis, sistem keuangan Rusia telah stabil dan negara tersebut menemukan pemasok baru untuk beberapa impor termasuk Cina. Selain tidak efektif dalam melemahkan ekonomi Rusia, The Economist menambahkan bahwa kebijakan sanksi anti Rusia justru memicu terjadinya krisis energi yang kini tengah melanda wilayah Eropa. Pada saat yang sama, krisis energi yang dipicu oleh perang sanksi dapat memicu resesi di Eropa di mana harga gas melonjak 20% lagi minggu ini. Menurut The Economist, ini semua berarti bahwa pukulan KO yang diharapkan dari membatasi Rusia belum terwujud. Uni Eropa berencana untuk mengintervensi pasar energi saat krisis musim dingin. UE sedang bersiap untuk memasuki pasar energinya, melakukan intervensi dalam jangka pendek untuk meredam lonjakan biaya listrik saat benua itu bersiap menghadapi pukulan ekonomi dari kekurangan energi musim dingin ini. Blok tersebut ingin membatasi harga dalam jangka pendek dan kemudian juga dalam jangka panjang. Meskipun tidak merincikan rincian arah perjalanan menggarisbawahi rasa panik di ibu kota Eropa. Lonjakan harga listrik yang belum pernah terjadi sebelumnya yang ada telah melonjak hampir 10 kali lipat pada tahun lalu. Politisi sekarang mempertimbangkan prospek Moskow mematikan gas dan memaksa industri Eropa untuk menutup sebagai cara untuk melemahkan dukungan benua untuk Ukraina. Pembuat kebijakan Eropa meningkatkan langkah mereka saat mereka bersiap untuk musim dingin. Mereka sudah berlomba-lomba mengisi tampungan gas dan upaya itu untuk mulai membuahkan hasil. Cadangan gas UE penuh 79,4% pada 27 Agustus mendekati target 80% pada 1 November. Von der Leyen tidak menjelaskan detailnya. Tetapi semakin banyak negara anggota yang meminta batas harga. Republik Ceko yang memegang jabatan presiden bergilir di Uni Eropa mengatakan pertemuan luar biasa para menteri energi pada 9 September, di mana para diplomat UE mengatakan komisi itu dapat menawarkan rencana terperinci secepat minggu ini. Sebuah rancangan dokumen internal UE yang dikutip oleh Bloomberg awal tahun ini menunjukkan komisi tersebut mempertimbangkan opsi untuk membatasi harga gas untuk menghindari biaya tinggi yang tak tertahankan. Salah satu kemungkinan adalah membatasi harga di bursa gas Eropa, tetapi dokumen tersebut menunjukkan mekanisme seperti ini secara umum dapat memperkenalkan dengan cara yang berbeda. Dengan Rusia menekan pengiriman gas dan pemadaman pembangkit listrik yang semakin melemah pasokan. Dalam jangka pendek, Habeck juga menyarankan mempertimbangkan pajak jangka pendek atas keuntungan berlebihan oleh perusahaan energi sebagai bagian dari transisi. Harga gas alam Eropa pada hari Senin jatuh terbesar sejak Maret setelah Jerman mengatakan tungku gasnya terisi lebih cepat dari yang direncanakan. Lonjakan harga dan kekurangan pengiriman Rusia juga memberikan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada beberapa perusahaan listrik. Utilitas Jerman Uniper SE telah meminta tambahan 4 miliar euro dan memberi pinjaman milik negeri negara Jerman KfW setelah sepenuhnya menggunakan jalur kredit 9 miliar euro yang ada.
Drama tambahan ini sekitar 2 kali lipat dari nilai pasarnya saat ini. Harga listrik untuk tahun depan melonjak di atas 1.000 euro per megawatt jam sebelumnya pada hari Senin. Sebelumnya jatuh lebih dari 20% pada EEX, pasar terbesar Eropa untuk kontrak listrik. Di depan Uni Eropa, Perdana Menteri Ceko Bert Fiala mencari dukungan untuk rencana pembatasan harga dan mendiskusikannya dengan Kanselir Jerman Olaf Scholz dalam pembicaraan bilateral pada Praha pada hari Senin. Scholz mengatakan kepada wartawan pada konferensi pers bersama bahwa dia menerima dan berterima kasih atas proposal Ceko untuk batas harga dan menyatakan keyakinannya bahwa UE akan mencapai kesepakatan dengan cepat. Presiden Komisi Ursula von der Leyen dalam pidatonya di Slovenia pada Senin 29 Agustus kemarin mengungkapkan bahwa Uni Eropa sedang mengerjakan rencana intervensi darurat untuk membendung lonjakan harga energi. Rincian rencana tersebut belum jelas, tetapi tekanan pada UE untuk merumuskan tanggapan umum terhadap lonjakan harga yang ekstrim semakin meningkat. Harga listrik harian grosir, harga yang dibayar perusahaan energi listrik hari itu menembus 700 euro per megawatt jam di beberapa negara pada hari Senin, termasuk Perancis dan Austria, dibandingkan dengan rata-rata 20 euro dan 50 euro per megawatt jam tahun lalu. Untuk mengurangi tekanan pada masing-masing negara, anggota Kanselir Jerman Olaf Scholz pada hari Senin mendesak Uni Eropa untuk mengambil tindakan cepat dalam menghormati pasar listriknya. Menteri Perindustrian dan Perdagangan Ceko Jozef Skila mengumumkan pertemuan khusus para Menteri Energi pada 9 September. Meskipun energi terbarukan tidak pernah lebih murah, harga listrik ditentukan oleh generator yang paling mahal, yang saat ini adalah gas. Kritikus mengatakan bahwa ini disinsentif pindah ke energi terbarukan sebagai pengganti gas. Salah satu proposal yang kami buat adalah untuk membatasi harga gas yang digunakan untuk pembangkit listrik. Oleh karena itu, pemisahan harga gas dan listrik hanya dapat dilakukan sebagian. Ini bukan masalah memisahkan pasar sepenuhnya, tetapi menghilangkan gas yang dimasukkan untuk produksi listrik dari sistem. Ketika para pembuat undang-undang mulai menyadari bahwa keamanan energi tidak dapat dibiarkan begitu saja di tangan pasar, perusahaan-perusahaan Eropa meminta pemerintah untuk memberikan dana talangan. Sudah pada bulan Juli, Prancis mengumumkan akan mengisolasikan EDF yang syarat utang dengan biaya hampir 10 miliar euro. Pada hari Senin, raksasa energi Uniper yang berbasis di Düsseldorf meminta pemerintah Jerman untuk tambahan dana talangan sebesar 4 miliar euro di atas kesepakatan back of 15 euro yang telah disepakati pada bulan Juli karena melaporkan kerugian tunai lebih dari 100 miliar euro per hari. Pada hari Minggu, Menteri Keuangan Austria Magnus Berner mengatakan Wind Energy, pemasok energi terbesar negara itu, berada dalam kesulitan keuangan. Awalnya skeptis terhadap gagasan itu, Kanselir Austria Karl Nehammer pada hari Minggu mengatakan dia akan mendukung pembatasan harga listrik di seluruh Uni Eropa. Uni Eropa akhirnya harus menghentikan kegilaan yang terjadi di pasar energi. Kanselir Austria menyerukan semua 27 negara anggota Uni Eropa untuk berdiri bersama untuk menghentikan ledakan harga ini segera.